Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya Amelia Putri Wulandari, asisten profesional dari admin Kumpul CASN Channel yang akan memandu teman-teman semua calon peserta ujian seleksi P3K tahun ini yang ingin berhasil mengikuti ujian nanti. Kami menyediakan modul belajar P3K dengan 212 formasi jabatan. Setiap modul berisi materi dan latihan soal seharga Rp50.000 dan juga paket tryout bank soal ujian teknis yang berisi 800 soal teknis seharga Rp99.000. Untuk info selengkapnya silahkan klik tautan di deskripsi video ini. Mari kita mulai belajar kita di video ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mentari menyengat si buah durian. Tetap semangat agar lulus ujian. Sekat berpijar si ikan teri. Semangat belajar bersama Amelia Putri. Tetap ikuti saluran channel ini. Semoga bermanfaat. Berikut ini merupakan materi pokok dan soal latihan seleksi kompetensi teknis P3K 2024. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama. Kemampuan umum. 1. Penyusunan kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif. 2. Advokasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemampuan khusus. 1. Tata kelola destinasi dan infrastruktur parekraf. 2. Pengelolaan pendanaan pariwisata dan ekonomi kreatif. 3. Tata kelola kelembagaan dan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif. 4. Tata kelola pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif. 5. Tata kelola pembangunan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. 6. Penguatan tata kelola ekonomi digital. 7. Produk ekonomi kreatif. 8. Fasilitasi kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. 1. Salah satu bentuk advokasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif yang efektif adalah A. Mengisolasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dari sektor lain. B. Membatasi akses informasi terkait kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif. C. Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan. D. Menerapkan kebijakan tanpa mempertimbangkan dampaknya. E. Menghindari evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara berkala. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa advokasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif yang efektif melibatkan pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan. Hal ini memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mempertimbangkan berbagai perspektif, kebutuhan, dan potensi dampak. Keterlibatan pemangku kepentingan juga meningkatkan rasa kepemilikan dan dukungan terhadap kebijakan yang ditetapkan. 2. Dalam pengelolaan pendanaan pariwisata dan ekonomi kreatif, pendekatan yang paling tepat adalah A. Mengandalkan sepenuhnya pada anggaran pemerintah. B. Membatasi investasi swasta dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. C. Mengabaikan potensi kemitraan publik swasta. D. Mengoptimalkan kombinasi pendanaan pemerintah, swasta, dan kemitraan. E. Menghindari transparansi dalam alokasi dan penggunaan dana. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Mengoptimalkan kombinasi pendanaan pemerintah, swasta, dan kemitraan. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pengelolaan pendanaan pariwisata dan ekonomi kreatif yang optimal melibatkan kombinasi pendanaan dari pemerintah, sektor swasta, dan kemitraan publik swasta. Pendekatan ini memungkinkan mobilisasi sumber daya yang lebih luas, berbagi risiko, dan peningkatan efisiensi. Kolaborasi antara pemerintah dan swasta dapat mendorong inovasi dan keberlanjutan dalam pendanaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. 3.
Tata kelola kelembagaan dan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang efektif mencakup A. Sentralisasi pengambilan keputusan pada tingkat pusat. B. Mengabaikan peran organisasi profesional dan asosiasi industri. C. Menerapkan sistem rekrutmen dan pengembangan SDM yang transparan dan berbasis kompetensi. D. Membatasi partisipasi pemangku kepentingan dalam tata kelola kelembagaan. E. Menghindari koordinasi antar lembaga terkait. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Menerapkan sistem rekrutmen dan pengembangan SDM yang transparan dan berbasis kompetensi. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa tata kelola kelembagaan dan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang efektif meliputi penerapan sistem rekrutmen dan pengembangan SDM yang transparan dan berbasis kompetensi. Hal ini memastikan bahwa SDM yang terlibat memiliki kualifikasi, keterampilan, dan kapasitas yang sesuai untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sistem yang transparan dan berbasis kompetensi juga meningkatkan profesionalisme dan kinerja kelembagaan. 4. Strategi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif yang efektif melibatkan A. Mengabaikan preferensi dan kebutuhan pasar sasaran. B. Mengandalkan pendekatan pemasaran massal tanpa segmentasi. C. Memanfaatkan teknologi digital dan platform media sosial secara optimal. D. Membatasi kolaborasi dengan sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya. E. Menghindari inovasi dalam pengembangan produk dan layanan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Memanfaatkan teknologi digital dan platform media sosial secara optimal. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa strategi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif yang efektif memanfaatkan teknologi digital dan platform media sosial secara optimal. Di era digital saat ini, penggunaan teknologi dan media sosial memungkinkan jangkauan yang lebih luas, engagement dengan target audiens, dan penyebaran informasi yang lebih cepat. Pemanfaatan teknologi digital juga memungkinkan personalisasi pesan pemasaran dan interaksi yang lebih baik dengan calon wisatawan dan konsumen produk ekonomi kreatif. 5. Dalam pengembangan produk ekonomi kreatif, faktor yang paling penting adalah A. Mengabaikan kearifan lokal dan warisan budaya. B. Mengandalkan bahan baku impor secara eksklusif. C. Menghindari inovasi dan kreativitas dalam desain produk. D. Memanfaatkan keunikan budaya dan kearifan lokal sebagai nilai tambah. E. Membatasi kolaborasi dengan pelaku industri kreatif. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Memanfaatkan keunikan budaya dan kearifan lokal sebagai nilai tambah. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa dalam pengembangan produk ekonomi kreatif, faktor yang paling penting adalah memanfaatkan keunikan budaya dan kearifan lokal sebagai nilai tambah. Kekayaan budaya dan kearifan lokal merupakan sumber inspirasi dan diferensiasi yang kuat bagi produk ekonomi kreatif. Dengan mengintegrasikan unsur-unsur budaya dan kearifan lokal, produk ekonomi kreatif dapat memiliki identitas yang khas, menarik minat konsumen, dan berkontribusi pada pelestarian warisan budaya. 6. Fasilitasi kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif bertujuan untuk A. Membatasi akses terhadap kekayaan intelektual. B. Menghindari perlindungan hak cipta dan merek dagang. C. Mengabaikan potensi komersialisasi kekayaan intelektual. D. Mendorong inovasi dan melindungi hak kekayaan intelektual pelaku industri. E. Mengandalkan sistem pendaftaran kekayaan intelektual yang rumit dan mahal. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Mendorong inovasi dan melindungi hak kekayaan intelektual pelaku industri. Pembahasan dari soal di atas,
yaitu bahwa fasilitasi kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif bertujuan untuk mendorong inovasi dan melindungi hak kekayaan intelektual pelaku industri. Perlindungan kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, dan merek dagang, memberikan insentif bagi pelaku industri untuk berinovasi dan mengembangkan produk atau layanan baru. Fasilitasi yang efektif memastikan proses pendaftaran yang mudah, penegakan hukum yang kuat, dan dukungan dalam komersialisasi kekayaan intelektual.